Mejuah-juah man banta kerina, Moria nandi kekelengan kami, ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Amin ija pape kita kerina naringan. Pasu-pasu Tuhan, tetap nemani kegeluhan ta seh bas warisi sendah henda. Ope dengan sedekahkan kerna bahan renungan ta bas paksa minggu indah, tanggal 5 seh 10 sada Maret 2023. Mari dagi si petenengkan lebih pusu perkurenta. Ras kita ertoto. Ngatakan bujur kami man bandu Bapa sini surga. Ija keleng atendu tetap nemani rasi masu-masu kegeluhan kerina kami anak-anak du selaku nandi kekelengan bas tengah-tengah jabu kami. Pasu-pasu du kami ibas kentisik nari. Ati kami megiken karena kebenaran katandu. Ngerana kam dagi utuhan selalu kuasa kesahndu sibadia. Gelah iyang kai kami karena surah-surah Tuhan. Bagi peidalankan kami bagi singena atendu saja. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Kami gortoto man bandu. Amin. Bahan renungan kita di Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Beginilah karena firman Tuhan kami akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Moria nandi kekelengan ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus, karunia-karunia entah pun talenta-talenta yang datangnya dari Tuhan pasti ada di dalam diri kita. Selaku kita anak-anak Tuhan dan tentunya ya, setiap talenta-talenta yang baik, marilah kita kembangkan supaya kehidupan kita menjadi berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Tema kita ngatakan pemere ibas di bata. Karunia-karunia dari Tuhan. Sueras ogenta Efesus 4 ayat 10 sada 10 telu. Artinya, Paulus sebagai Rasul Yesus Kristus menuliskan suratnya kepada orang-orang kudus di Efesus pada waktu itu supaya mereka memiliki sikap yang selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan kasih dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan Tuhanlah yang memberikan karunia-karunia baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Apa tujuannya? 5 karunia rohani ini. Tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, yaitu bagi pembangunan tubuh Kristus, yaitu dalam kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang siapa? Tentang anak Allah, Yesus Kristus. Ada kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang pertama, rasul. Di mana awalnya murid-murid Tuhan Yesus setelah menerima Roh Kudus, mereka semakin giat untuk memberitakan firman Tuhan. Makanya murid-murid Tuhan Yesus ini dikatakan sebagai rasul-rasul. Contohnya juga ya, Paulus juga disebut sebagai Rasul Yesus Kristus. Dia juga sangat giat untuk memberitakan firman Tuhan. Ini bisa kita baca di 2 Korintus 1 ayat 22. Intinya, karena peranan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Ini pun bisa kita baca di Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Begitupun kita selaku anak-anak Tuhan, kalau sudah ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang selalu memimpin kita untuk senantiasa semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan dan giat kita bersaksi karena Yesus Kristus. Contohnya dalam kita nurikan penggejapan. Ini kan juga salah satu ya, kita bersaksi bahwa Yesus Kristus selalu ada bersama kita walau badai apapun menerpa kegeluhan ta. Kita tetap kuat karena Tuhan Yesus jadi kekuatan kita. Itu pun sudah termasuk kita berberita si meriah, memberitakan karena firman Tuhan melalui cara kita berpikir,
cara kita berbicara, dan semua tindakan-tindakan kita sebaiknya memang selalu mencerminkan bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Makanya kehidupan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang kedua adalah nabi, dilengkapi dengan pewahyuan, penglihatan, pendengaran, nubuat secara langsung dari Tuhan. Kita bisa baca lagi ya di Wahyu 19 ayat 10b. Begitupun nabi ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan, di mana mereka menyampaikan suara Tuhan kepada umatnya. Yang disampaikan adalah kebenaran dan kasih, serta penghukuman ketika tidak taat kepada Tuhan. Contohnya ya, bagi Nabi Yesaya yang menentang korupsi dan ketidakadilan sosial. Kita juga bisa baca lebih jauh lagi di Yesaya 3 ayat 16-26. Begitupun kita secara khusus, selaku anak-anak Tuhan, kalau juga kita melihat ketidakadilan sosial, bagaimana sikap kita melihat semuanya itu? Tentunya, mari kita supaya kita juga berani menentang ketidakadilan sosial yang ada di lingkungan kehidupan kita. Contohnya, mari kita tunjukkan bagaimana kita selaku anak-anak Tuhan mampu menciptakan keadilan sosial dimanapun kita berada. Paling tidak, kita tidak korupsi, baik uang, masalah waktu, begitupun dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah pemberita Injil. Seperti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus ya kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Kita bisa baca lagi lebih jauh di Markus 16 ayat 15. Yang keempat, gembala. Gembala yang baik adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita bisa baca lebih jauh lagi di Yohanes 10 ayat 11. Dan kalau kita sudah mengakui Yesus Kristus sebagai gembala yang baik di dalam kehidupan kita, sebaiknya memang kita tidak perlu khawatir lagi di dalam kehidupan ini. Seperti Petrus ya, menyampaikan suratnya juga kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Supaya apa? Supaya mereka taat kepada Yesus Kristus. Apalagi kepada penatua-penatua pada waktu itu untuk mengembalakan kawanan domba Allah. Bukan dengan paksaan, apalagi mau mencari keuntungan diri sendiri. Kita bisa baca lebih jauh lagi di 1 Petrus 5 ayat 2-3. Mari kita belajar dari gembala yang baik, yaitu Tuhan kita yang selalu membimbing kehidupan kita di Mazmur 23 ayat 1-6. Yang kelima, pengajar. Di sini tugasnya mendewasakan jemaat untuk memahami firman Tuhan supaya sanggup untuk melawan pengajar-pengajar yang sesat. Kita bisa bandingkan ya di 1 Timotius 4 ayat 1-2, di mana tugas Timotius sebagai pengajar yang baik dan tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Memang benar bahwa kalau Tuhan Yesus sebagai kepala gereja di dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan, marilah kita belajar untuk tidak iri hati terhadap orang lain yang menurut kita talentanya luar biasa diberikan Tuhan. Si pasti memang ya, marilah kita melihat diri kita. Kita tanya Tuhan, apa kira-kira yang menjadi talenta, potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Karena memang kita ini banyak anggota tetapi satu tubuh. Artinya melala ring-ring tapi sada kulang Pemeri-pemeri ibas di batanari. Tentunya indah membuat kita semakin lebih menghargai satu dengan yang lainnya, menghormati satu dengan yang lainnya, dan kita hidup saling tolong-menolong. Karena kita juga berharga di matanya Tuhan, kita sangat spesial gitu ya. Kita sangat istimewa, oleh karenanya marilah kita terus berjuang untuk memuliakan nama Tuhan dalam menciptakan karya-karya yang baik di mata Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami siringan ibas kini Rajaan Surga, tetap kami ngatakan bujur man bandu.
kata dibatasi engkau ibere kendu kubas kegelun kami selaku nande kegelengan bas tengah-tengah jabu kami. Bahanlah Tuhan gelar ngasupna kami, ngangkai surah-surah bas kegelun kami, pemere sirehna ibas kamnari Tuhan. Gelah banci pakikan bagi singenda atendus saja. Tetap meter ukur kami, ras kami pe tetap malang man bandus saja. Bujur Bapa tetaplah pimpin kami basuari enda. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ngurto teman bandu. Amin Tuhan Yesus si masu-masu. Bujur.